Raisa, Ibu perhatikan akhir-akhir ini nilai Raisa kayak turun cukup drastis gitu ya, berdasarkan laporan dari wali kelas Raisa. Guru-guru mata pelajaran juga menyampaikan kalau performa belajar Raisa itu menurun. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang terjadi kepada Raisa pertama? Iya Bu, belakangan ini saya emang agak susah konsentrasi aja Bu, karena rasanya banyak pikiran aja sih Bu. Gitu ya. Boleh kamu ceritakan lebih lanjut pikiran seperti apa yang membuat kamu sulit konsentrasi? Sebenarnya ini masalah di rumah sih Bu, karena kan akhir-akhir ini nggak tahu kenapa orang tua saya sering berantem, sering bertengkar. Jadinya saya juga susah tidur, kepikiran terus karena orang tua saya bertengkar. Kadang saya juga jadi malas sekolah, karena kan suasana di rumah nggak baik gitu Bu. Ibu paham ya, hal seperti itu tuh pasti berat banget buat Raisa. Jadi ternyata situasi di rumah yang kurang enak nih yang membuat Raisa jadi merasa tertekan dan sulit fokus belajar. Ya Bu, benar. Karena kan kadang saya merasa marah juga, marah sama diri sendiri, marah sama juga orang tua, bingung juga mau kayak mana. Saya nggak tahu harus mau ngapain Bu. Saya cuma bisa diam aja. Kalau di sekolah pun jadi bisa nggak merasa bersemangat gitu Bu. Terus teman-teman juga mulai notice nih, mulai lihat saya kenapa saya sering diam di sekolah gitu. Wajar kalau kamu merasa seperti itu ketika ada konflik di rumah. Itu memang bisa sangat mempengaruhi perasaan dan semangat kita ya. Terus apa kamu sudah pernah coba berbicara dengan orang tua kamu, Raisa, tentang perasaan kamu? Belum sih Bu, karena saya nggak berani Bu, saya nggak berani untuk ngomong karena sedikit asal ngomong aja nanti udah dimarahin, jadi nggak berani ngomong. Jadi Raisa memilih untuk diam dan memendam semuanya sendiri gitu? Iya Bu, saya nggak tahu harus cerita ke siapa, karena takutnya kalau cerita ke teman-teman pun nanti jadi bahan omongan, jadi bahan gosip untuk kawan-kawan di sekolah, jadi saya jadi pendam aja sih. Apakah kamu merasa sendirian dalam menghadapi ini semua ya? Iya Bu, ini rasanya capek banget. Pengen cepat selesai dulu semuanya, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Baik Raisa, jadi Ibu coba simpulkan ya dari yang Raisa ceritakan tadi. Berarti masalah utama Raisa saat ini yaitu konflik orang tua yang berdampak ke perasaan sama pikiran Raisa sehingga prestasi belajar Raisa menurun. Itu kan Raisa? Iya Bu, itu benar. Sekarang Ibu mau tahu biasanya gimana cara Raisa mengatasi perasaan tertekan tersebut, perasaan sedih tersebut saat orang tua Raisa sedang bertengkar? Biasanya saya cuma dengerin musik atau jalan-jalan. Nanti saya bisa dengerin musik aja sih Bu. Apakah dengan cara-cara tadi Raisa perasaannya bisa lebih tenang? Kadang iya, kadang juga enggak. Kadang kalau lebih parah malah tambah kepikiran. Jadinya sama aja sih Bu, nggak terlalu berdampak juga untuk saya. Berarti sebenarnya Raisa ini udah mencoba menenangkan pikiran, tapi belum sepenuhnya berhasil ya? Iya Bu, jadi saya pengen banget bisa fokus lagi belajar. Tiap kali mau belajar tuh pikiran saya langsung ke rumah, langsung mikir ke orang tua yang bertengkar, langsung rasanya terdengar gitu suara-suara mereka yang bertengkar. Itu wajar ya Raisa, pikiran dan emosi kita memang saling berhubungan. Kalau hati sedang tidak tenang, otak juga bakal sulit fokus gitu kan. Menurut Raisa, sekarang Ibu tanya, menurut Raisa apa yang paling Raisa butuhkan sekarang agar bisa merasa lebih tenang? Saya pengen bisa ngobrol aja sih Bu sama orang yang bisa mengerti saya, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana Bu. Bagus ya Raisa bisa menyadari apa saja yang Raisa butuhkan untuk diri Raisa sendiri gitu ya. Sebenarnya itu langkah awal yang baik. Kamu sudah mau terbuka dan mau mencari jalan keluar gitu ya. Nah, Ibu mau menawarkan beberapa langkah kecil nih untuk Raisa. Raisa kan tadi bilang kalau mau cerita ke teman-teman takutnya nanti jadi gosip gitu kan. Ibu punya satu cara nih, mungkin
bisa Raisa gunakan untuk meluapkan pikiran dan perasaan Raisa yang tidak tahu Raisa sampaikan kemana ini. Gimana kalau Raisa mulai menuliskan perasaan dan pikiran yang muncul setiap kali Raisa merasa sedih atau marah. Itu bisa loh membantu kamu meluapkan emosi tanpa harus menyimpannya sendiri atau menceritakan kepada orang lain. Oh, berarti menulis ya Bu? Iya. Nah, saya belum pernah coba sih Bu kalau untuk menulis itu. Tapi kayaknya bisa juga Bu. Jadi saya tulis saja gitu apa yang saya rasain. Iya, Raisa, betul. Nggak perlu rapi, nggak perlu cantik, nggak perlu rapi. Yang penting jujur aja dengan perasaan Raisa. Karena kan nanti Raisa nulisnya di buku sendiri itu kan. Itu tulisan Raisa nggak akan ada yang tahu selain Raisa sendiri. Selain itu, untuk membantu Raisa agar bisa fokus belajar nih, Ibu juga punya saran. Gimana kalau Raisa membuat jadwal belajar singkat? Gak perlu lama, tapi kayak singkat aja gitu, misal 30 menit per hari. Raisa coba. Ya Bu, mau Bu, nanti saya akan coba. Saya memang pengen banget sih Bu bisa belajar fokus lagi, bisa fokus lagi belajarnya. Nanti mungkin cara-cara itu akan saya coba. Oke Raisa, Ibu juga bisa bantu kok nanti kalau misalnya Raisa merasa situasi di rumah itu semakin berat. Raisa boleh balik lagi ke ruang BK dan cerita sama Ibu. Ibu akan nanti kita akan cari jalan keluarnya sama-sama, bagaimana cara menenangkan pikiran Raisa dan hal-hal yang diperlukan lainnya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Saya jadi lebih lega setelah cerita sama Ibu. Sama-sama Raisa. Ibu senang kamu udah bisa hadir di sini. Ini tuh langkah besar loh buat Raisa. Sebelum kita akhiri sesi ini, bisa Raisa simpulkan apa yang tadi kita bicarakan? Ya Bu, saya sekarang jadi sadar kalau emang semuanya itu saya nggak bisa menahan sendiri dan nggak boleh juga gitu kan Bu. Saya akan coba nulis perasaan saya yang kayak Ibu sampaikan tadi, biar nggak terlalu penuh juga di kepala. Terus juga saya juga mau mulai belajar lagi pelan-pelan Bu, biar bisa lebih fokus lagi, bisa lebih baik. Bagus sekali ya Raisa. Ibu bangga sekali Raisa punya niat untuk berubah dan mencoba hal baru. Ibu harap Raisa tetap semangat ya. Minggu depan kita jadwalkan sesi lanjutan untuk melihat perkembangan Raisa. Gimana, setuju? Setuju Bu. Oke. Saya mau nanti supaya bisa cerita lagi sama Ibu. Ya. Oke Raisa, Ibu tunggu ya. Terus Raisa juga harus ingat kalau misalnya Raisa itu nggak sendiri. Selalu ada orang yang peduli dan siap mendengarkan cerita Raisa. Kalau misalnya Raisa butuhkan, tetap jaga diri dan terus berusaha ya Raisa. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya. Saya benar-benar merasa lebih tenang sekarang. Oke, baik Raisa, semangat selalu ya. Ibu percaya kalau Raisa bisa melewati ini.